Sebenarnya apa sih yang ditakutin kalau misal memang benar gitu ya, Israel datang gitu, Enggak menyombol, ada, bukan karena ditakuti. karena ini lucu aja, karena meneruskan Bung Karno gitu. Bukan karena itu sih. Benar-benar murni aja, udah pokoknya itu alat aja kebetulan Alat, ya. terus karena pemahaman yang salah. Hmm. Ya nggak lucu aja gitu. Sekarang begini, anggap Olahraga kan, anggap saja bukan mau misalnya perang. karena menjajah Palestina. Oke, kategorinya nggak bagus, ya. Pertanyaanku satu, apa kita yang memeluk agama ini yang tidak jahat ini benar-benar beragama? Kan gitu aja. Benar-benar praktek hidup kita ini praktek orang beragama. Negara kita ini kegagalan seperti ini kan bukan karena masyarakatnya, karena orang-orang elit norak. Itu aja. Kalau orang-orang elit tuh nggak norak mah pasti baik-baik aja. Satu lagi, kalau orang yang niatnya benar, ya pasti selalu dituntun Tuhan dari tiap ucap dan tingkah laku. Kalau orang niatnya benar, ya pasti selalu dilindungi. Sebenar-benarnya yang diperlihatkan oleh seseorang, kalau niatnya salah akan terlihat lambat atau cepat. Dan menurutku apa yang terjadi saat ini itu cara Tuhan memperlihatkan dirinya yang sebenar-benarnya. Itu aja. Sekali lagi ya, agar ngerti. Ngajarin orang-orang elit. Kalau seseorang itu niatnya benar, niat benar tuh begini. Pribadinya baik, yang benar-benar. Ketuhanannya tuh yang benar-benar. Pasti selalu dituntun dan dilindungi. Tapi walau sebenar-benarnya yang diperlihatkan itu benar, sehebat apapun yang diperlihatkan itu sebenar-benarnya benar, kalau niatnya salah akan terlihat dengan sendirinya. Dan yang sekarang ini yang terjadi menurutku. Kan gitu. Khusus Islam ya, kalau bicara Islam. Ya, kalau bicara Islam, karena aku orang Islam. Kita punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nabi yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan kita punya agama yang sama, Islam. Kita punya kitab yang sama, Al-Qur'an. Kenapa masih tetap kacau? Karena sebenar-benarnya tidak benar-benar. Kan gitu. Kita khusus Islam ya, khusus Islam. Karena aku orang Islam. Kita punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Rasul yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita punya agama yang sama, Islam. Kita punya kitab yang sama, Al-Quran. Kalau tetap kacau, berarti tidak benar-benar. Udah gitu aja. Ada niat di balik niatnya. Nah, makanya yang terjadi saat ini, karena ada niat di balik niatnya. Harusnya, ya, ku ajari, bikin malu sebenarnya ini. Tapi harus ku sampaikan. Kan kita ini katanya alim semua. Iya. Enggak, jangan alim semua dulu. Karena kan katanya kita ini baik semua. Iya. Ya, membela kebenaran. Betul. Beragama semua. Setelah beragama, kategorinya alim pula. Terus akan ada hajatan besar Piala Dunia U20. Nah, harusnya berdoa saja. Ya Allah ya Rabbi, sebentar lagi Indonesia ini akan menjadi tuan rumah dari suatu hajatan besar, yaitu Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2020. U20. Nah, kebetulan ada timnas yang Pak Ganjar tidak suka kedatangannya. Gubernur Bali tidak suka. Terus siapa lagi? Ya, Yang nggak suka banyak. Tapi tidak boleh tidak harus datang ya Allah. Kan gitu. Mohon perlindungan ya Allah ya. Semua baik-baik saja. Tidak ada niat setitik pun untuk mendukung kejahatan ya Allah. Tapi ini atas nama olahraga. Engkau tahu niat kami ini ya Allah. Sebiji pasir hati kami ini berbisik, Engkau tahu ya Allah. Tidak ada niat untuk membela yang jahat. Jahat tetaplah jahat ya Allah. Tapi ini karena atas nama sebuah olahraga. Mohon ridhomu ya Allah ya. Mohon izinmu ya Allah ya. Mohon perlindunganmu ya Allah. Biar ini terlaksana dengan baik. Dan tidak terjadi apapun. Harusnya gitu. Karena katanya orang banyak bicara, senjata orang mukmin itu doa. Kan banyak yang berbicara, benar nggak? Senjata orang mukmin itu adalah doa. Ya berdoa. Kalau tidak diterima, salah satu timnas sepak bola bisa jadi hajatan ini gagal. Kalau diterima, bukan berarti kami mendukung ya Allah, tapi ini atas nama sebuah olahraga. Kan begitu. Jadi orang yang benar-benar tuh lentur. Orang yang benar-benar bertuhan tuh lentur. Orang yang benar-benar beragama tuh lentur. Orang yang niatnya benar-benar pun lentur. Nah, kalau yang ngotot sana sini itu bukan karena Tuhannya, bukan karena agamanya, bukan karena sebuah kebenaran, tapi karena kepentingan pribadinya. Itu. Ya harusnya berdoa. Yang tidak menerima kedatangan Israel itu, timnas Israel itu. Aku coba tanya diri. Apa dia sudah benar-benar bersih? Apa dia sudah benar-benar suci? Apa tidak ada dosa sama sekali?
Pokoknya nanti kudoakanlah. Biar siapapun yang membungkus dirinya dengan kebaikan, padahal sebenarnya tidak seperti itu, akan terlihat dengan sendirinya. Aku akan mohonkan. Nah, kita bertanding doa aja. Ya iyalah kan. Yang menghancurkan harapan banyak orang. Yang mungkin sudah bikin kios untuk dagang kan, hal-hal sederhana aja. Sudah mempersiapkan Ya diri. iyalah, yang mungkin sudah pinjam modal kan. Akan kuantarkan, kata Allah, dan kuperlihatkan sesuai dengan niatnya. Antar sesamamu bisa dibohongi, kata Allah itu. Tapi kepadaku engkau tidak akan bisa membohongiku. Yang benar-benar akan kuperlihatkan, yang tidak benar-benar akan kuperlihatkan. Inilah tahunnya, inilah. Jadi hati-hati, tahun 2023 ini tahun di mana akan terlihat dengan jelas yang benar-benar dan tidak. Sekali lagi, tahun 2023 ini tahun di mana akan terlihat yang benar-benar dan tidak. Ya harusnya berdoa. Orang-orang alim. Aku tidak percaya. Siapapun yang menolak kehadiran timnas Israel itu, niatnya benar-benar demi kebenaran. Nggak percaya.